Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mencoba melakukan kegiatan koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching. Sebagai alur merdeka pada program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Timur. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Pada dasarnya, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Menurut seorang ahli yang bernama Whitmore, coach merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Selain itu, International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dari definisi ini, Dr. Pramudianto menyampaikan 3 makna, yaitu kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Kemitraan adalah hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Untuk membantu coachee mencapai tujuannya, seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee ditetapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Baiklah, sekarang kita akan mencoba membahas coaching dalam konteks sekolah atau pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah yang tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Masih terkait dengan kemerdekaan belajar, proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kinerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu,
Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Murid kita di sekolah tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda dan menunggu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas seorang guru. Apakah pengembangan diri anak ini cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Coaching, sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya dari awal, memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang telah disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini, sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Keterampilan coaching ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan berkomunikasi. International Coach Federation atau IFF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. 4 keterampilan dasar seorang coach harusnya dapat dimiliki oleh guru ketika memerankan diri sebagai coach. Secara khusus, sebagai seorang pendidik, komunikasi merupakan kunci utama dalam melakukan kegiatan coaching ini. Ada setidaknya 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktik coaching kita. Yang pertama, komunikasi asertif. Kemudian yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Kemudian yang keempat adalah umpan balik positif. Komunikasi asertif merupakan perpaduan antara bentuk komunikasi yang agresif dan komunikasi yang pasif, di mana seorang komunikator asertif ini selalu berbicara secara aktif, juga akan menyerap informasi dari lawan bicaranya sehingga memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan berkomunikasi. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengar. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching, kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni murid kita. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Menjadi pendengar yang aktif bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. Menunjukkan kalau kita sedang mendengarkan bisa dilakukan dengan bahasa tubuh. Menanggapi perasaan dengan tepat dan bertanya. Yang ketiga adalah bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekadar jawaban singkat yang diharapkan. Namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Yang keempat adalah umpan balik positif, di mana dalam coaching, umpan balik positif ini bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya.
Koci memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya seorang guru yang akan berperan sebagai seorang coach haruslah memiliki kesadaran sosial dan emosional secara penuh. Pernah dibahas dalam modul 2.2 bahwa kesadaran penuh atau mindfulness ini dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kesadaran penuh atau mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Misalnya, seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya. Murid yang sedang memainkan musik, menikmati alur cerita dalam bacaan, menikmati segelas teh hangat, atau menikmati pemandangan matahari terbenam. Atau guru yang sedang mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa di dalam kondisi berkesadaran penuh, terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres, dan munculnya perasaan tenang dan stabil. Dengan demikian, salah satu fungsi latihan berkesadaran penuh adalah menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan berpikir yang lebih jernih, yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Latihan berkesadaran penuh atau mindfulness menjadi sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Ini termasuk bagi pendidik, murid, bahkan juga untuk orang tua. Latihan tersebut sebenarnya sudah banyak diterapkan dalam pendidikan kita sejak lama. Misalnya, mengajak murid untuk hening dan berdoa sebelum mulai pelajaran, melakukan berbagai kegiatan literasi, mencintai alam, berolah seni, maupun berolahraga, dan lain sebagainya. Baru-baru ini dikembangkan latihan berkesadaran penuh dengan teknik STOP. STOP merupakan akronim dari rangkaian kegiatan yang akan membantu kita untuk melakukan kegiatan yang berkesadaran penuh. Teknik ini dimulai dari stop atau berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Kemudian, take a deep breath atau tarik napas yang dalam. Sadari napas masuk, sadari napas keluar, rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Kemudian, observe atau amati. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Kemudian proses atau lanjutkan. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Berkesadaran penuh juga mencakup beberapa kompetensi seperti kesadaran diri dalam hal pengenalan emosi, pengelolaan diri dalam hal mengelola emosi dan fokus, kesadaran sosial dalam hal keterampilan berempati, keterampilan hubungan sosial dalam hal daya lenting atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita tentunya harus memainkan banyak peran. Terkadang, untuk menghadapi murid, kita harus menjadi seorang konselor. Suatu saat, Anda atau kita juga diharapkan menjadi mentor. Selain itu, terkadang juga harus menjadi coach. Ketika kita harus menghadapi murid dengan berbagai potensinya dan berupaya untuk memaksimalkan potensi tersebut, guru harus berperan sebagai seorang coach. Mengapa demikian? Mari kita sama-sama simak perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling pada tabel berikut.
Nah, bagaimana? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi murid yang beragam dengan tentu saja permasalahan yang juga beragam? Salam, guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.